나일도 괜히 몰았다. Hello Galapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul U-Turn. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Arif Khan dan dibintangi oleh Alia sebagai Radhika, Priyansu sebagai Arjun, dan Asim Gulati sebagai Aditya. U-Turn bercerita tentang misteri pembunuhan berbau mistis. Siapapun yang melakukan putar balik dengan cara memindahkan blok pembatas jalan di sebuah flyover, maka orang tersebut akan mati dengan cara yang sama, yaitu bundir. Benarkah pembunuhan itu dilakukan secara mistis? Jika tidak, siapakah pelaku pembunuhan dan bagaimana cara ia menghabisi korbannya? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. 10 Juni 2019, di sebuah jalur jembatan flyover NTPC, terdapat rambu dilarang putar balik. Seorang pengendara motor melanggar rambu tersebut. Ia berhenti saat jalanan sepi dan memindahkan blok pembatas jalan. Pengendara tadi kemudian putar haluan. Ia tidak memindahkan blok pembatas jalan ke tempat semula. Setelah pengendara ini pergi, sebuah mobil melaju kencang, melindas blok pembatas jalan dan jatuh terguling. Itu फुटेज मत खाओ पॉइंट पर आओ तेरी ये जर्नलिस्ट वाली चलाकियां मेरे Radhika adalah seorang jurnalis di perusahaan Indie Times. Ia tinggal sendirian di kota Chandigarh. Hari itu, Radhika mengantar ibunya ke terminal. Ibu Radhika akan pulang kampung. Ia menasehati putri sematawayangnya itu agar jangan bergonta-ganti pasangan. Ibu Radhika juga meminta putrinya agar secepatnya mencari pendamping hidup. Radhika sudah kebal dengan nasihat dan omelan ibunya. Ia tidak terlalu menghiraukannya. Radhika punya teman di kantor bernama Dipya. Mereka sangat akrab. Dari pembicaraan antara Radhika dan Dipya, diketahui jika Radhika adalah seorang playgirl. Ia selalu gonta-ganti pasangan dan paling lama bertahan hanya 1 bulan. Di kantor Radhika, ada seorang pegawai tampan bernama Aditya. Radhika sebenarnya menyukai Aditya, tetapi ia tidak berani menunjukkan perasaannya. Di luar dugaan, hari itu Aditya menghampiri Radhika dan menawarkan gadis itu untuk minum-minum sepulang kerja. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tawaran Aditya tentu saja diterima Radhika. Selepas pulang kerja, mereka berdua kemudian menghabiskan waktu bersama di sebuah kafe. Seorang pegawai pemerintahan bernama Dipak sedang dalam perjalanan ke kantor. Ia ditelepon oleh istrinya. Anak mereka terlambat ke sekolah dan istri Dipak ngomel-ngomel. Dipak yang sedang melintasi flyover NTPC terpaksa putar haluan. Ia memindahkan blok pembatas jalan dan tidak mengembalikannya pada posisi semula. Aksi Dipak diintai oleh seorang pengemis. Pengemis itu kemudian mencatat nomor plat kendaraan Dipak. Setelah mengantar anaknya, Dipak tiba di kantor. Ia memesan teh dan juga kue jalebi kesukaannya. Setelah seharian bekerja, Dipak pulang ke rumah dan kembali. Istrinya Sika marah-marah. Sika mengeluh karena Dipak tidak membantunya membereskan pekerjaan rumah. Mereka berdua kemudian bertengkar hebat yang membuat Sika terpaksa minggat dari rumah dengan membawa putranya. Malam itu Dipak terpaksa tidur sendirian di apartemen. Di saat itulah Radhika menelpon Dipak dan ingin bertemu dengannya. Setelah mendapatkan alamat Dipak, Radhika bergegas menemui Dipak. Dipak terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi melihat hantu. Seketika terdengar suara ketukan di pintu. Dipak keluar dan memeriksa. Tidak ada siapapun di sana. Dipak hanya menemukan bunga yang ditinggalkan di depan pintu apartemen. Ia kemudian masuk ke dalam. Dipak kembali diganggu hantu. Ia melihat sosok anak perempuan bermain di kamarnya. Namun ketika diperiksa, sosok itu justru menghilang.
Polisi berdatangan ke TKP. Deepak ditemukan tewas dengan luka sayatan di pergelangan tangannya. Polisi Arjun ditugaskan untuk menangani kasus ini. Arjun menduga kemungkinan Deepak bundir, tetapi Arjun harus menyelidiki lebih dalam kasus itu. Hadir juga di TKP, yaitu Kepala Polisi Saksena dan staf polisi yang membantu tim forensik, yaitu Polisi Dillon. Radhika dan Aditya baru saja selesai minum di kafe. Radhika menawarkan Aditya agar masuk ke rumahnya, namun Aditya menolak dengan alasan hari sudah larut malam. Setelah Aditya pergi, polisi berdatangan dan menjemput paksa Radhika ke kantor. Setibanya di kantor polisi, Radhika bertemu dengan Kepala Polisi Saksena dan Sika, istri Deepak. Sika terlihat menangis meratapi kematian suaminya. Sementara Radhika, ia bingung dengan apa yang terjadi dan kenapa ia diseret ke kantor polisi. Alangkah terkejutnya Radhika setelah mengetahui jika Deepak ternyata tewas di apartemennya. Radhika menjadi tersangka karena ia datang ke apartemen di malam kematian Deepak. Aku memang ke apartemen pukul 10.30 malam. Aku ingin bertemu dengan Deepak untuk mewawancari dia terkait artikel berita yang aku tulis. Ucap Radhika meyakinkan polisi. Polisi Arjun bertanya, kenapa harus jam 10.30 malam? Deepak terlalu sibuk di pagi hari. Lagi pula, malam itu aku batal bertemu dengannya karena Deepak tidak membukakan pintu. Lanjut Radhika memberikan alasan. Polisi Saksena kemudian bertanya, kenapa kau memberikan Deepak bunga? Radhika kemudian menjawab, bunga itu adalah sindiran halus untuk mempermalukan Deepak. Dia adalah pegawai pemerintah yang telah melanggar aturan tata tertib di jalan. Setelah berkata demikian, Radhika menjelaskan bahwa selama 6 bulan terakhir, ia sedang menggarap artikel tentang flyover NTPC. Orang-orang memindahkan blok pembatas jalan di flyover tersebut dan memutar haluan. Setelah itu, mereka pergi tanpa memperbaiki blok pembatas jalan tadi ke posisi semula. Hal itu menimbulkan beberapa kecelakaan. Dalam setahun terakhir, terjadi 25 kecelakaan akibat hal tersebut dan 18 diantaranya berakhir fatal. Polisi sebenarnya mengetahui hal tersebut, namun mereka tidak mau peduli. Deepak adalah salah satu dari sekian banyak orang yang telah memindahkan blok pembatas jalan. Karena itulah, Radhika ingin mewawancarainya. Radhika mengetahui jika Deepak memindahkan blok pembatas jalan karena ia punya seorang informan yang bertugas mencatat pelaku pelanggaran. Radhika membayar seorang pengemis untuk melakukan tugas tersebut. Pengemis itu kemudian memberikan nomor kendaraan Deepak kepada Radhika. Setelah mendapatkan nomor plat kendaraannya, Radhika kemudian menelpon polisi yang bernama Harry. Harry adalah petugas polisi yang menangani pembuatan kartu SIM. Jadi, ia bisa melacak nomor kendaraan dan menemukan alamat pengemudi. Alamat itu kemudian diberikan Harry kepada Radhika. Radhika memberikan data para pengendara yang memutar haluan dengan menggeser blok pembatas. Polisi Arjun meminta anak buahnya untuk memeriksa data tersebut. Ia juga membawa Radhika menemui pengemis untuk mengkonfirmasi bahwa cerita Radhika bukan rekaan semata. Mereka segera ke flyover di mana pengemis itu tinggal. Setelah mencari di area tersebut, polisi berhasil menemukan pengemisnya. Mereka kemudian membawanya ke kantor polisi. Di sana, pengemis itu diinterogasi oleh polisi yang bernama Yadav. Yadav menyiksa pengemis itu dengan sangat barbar dan tanpa ampun, supaya ia mau buka suara dan memberitahu kebenaran yang terjadi. Tetapi, pengemis yang satu ini tetap diam karena ternyata pria ini bisu. Polisi Dillon memberitahu Arjun bahwa hasil tes forensik belum siap diserahkan kepada pihak kepolisian. Mereka harus menunggu sementara waktu. Tim forensik memastikan jika waktu kematian Deepak berkisar dari pukul 12 hingga pukul 2 pagi. Setelah itu, seorang polisi lainnya masuk dan menyampaikan berita mengejutkan. Ternyata, 10 orang yang terdaftar dalam catatan Radhika semuanya sudah meninggal dunia dan orang terakhir adalah Deepak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka semua tewas dengan cara bundir. Radhika diam tidak bergeming. Ia tentu saja terkejut mendengar informasi tersebut. Selama ini, Radhika pernah bertemu dengan beberapa korban dan menginterview mereka terkait pelanggaran yang dilakukan di jalan raya. Pak, sumpah aku tidak tahu jika mereka semua sudah meninggal. Ini pasti hanya kebetulan, ucap Radhika membela diri. Arjun kemudian berkata, mereka semua meninggal 24 jam setelah namanya kau catat. Ini bukan kebetulan. Kau menyembunyikan sesuatu, Radhika. Polisi Yadav menemukan kertas di saku pakaian pengemis. Kertas itu berisi nomor plat kendaraan yang memutar haluan di flyover. Mereka kemudian menghubungi Harry dan meminta alamat pengemudi tersebut. Setelah itu, polisi bergegas ke rumahnya. Setibanya di sana, mereka menemukan jika pria itu bernama Sadewa dan dia adalah seorang pengacara.
Polisi Dillon memastikan nomor kendaraan pengacara tersebut dan ternyata memang dialah yang melanggar aturan lalu lintas dan memutar haluan motornya dengan memindahkan blok pembatas jalan. Setelah polisi menyebutkan kesalahannya, pengacara Sadewa marah-marah. Ia justru mengusir polisi Arjun dari rumahnya. Sadewa berpikir jika kesalahan yang ia lakukan tidak pantas membuatnya untuk ditahan di kantor polisi. Arjun tidak mau tahu. Ia ngotot masuk ke dalam dan memeriksa setiap kamar. Arjun sebenarnya ingin memastikan keselamatan Sadewa. Untuk mengantisipasi pembunuhan terhadap pengacara, malam itu Arjun menugaskan polisi Dillon dan juga Neta untuk berjaga-jaga di kediaman Sadewa. Atas perintah atasannya Saxena, Arjun terpaksa menahan Radhika walaupun tanpa bukti yang kuat yang bisa menjadikan Radhika sebagai tersangka. Radhika tidak terima, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Arjun dan Radhika kemudian turun dari apartemen Sadewa dan mereka siap kembali ke kantor polisi. Tetapi sejurus kemudian, राधिका ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन है जो तुम भूल रही हो? Try to think more about it. Sadewa tewas bundir dengan cara melompat dari atas gedung apartemen. Gosip beredar menyebutkan bahwa siapapun yang melanggar aturan dengan cara memutar haluan di flyover, maka orang itu akan mati bundir dalam kurun waktu 24 jam. Sementara itu, Kepala Polisi Saxena sibuk dengan urusan nama baik kepolisian. Ia takut kepolisian Chandigarh akan dicap jelek karena tidak mampu menangani kasus kematian Deepak dan Sadewa. Oleh karena itu, Saxena meminta anak buahnya Arjun agar menyampaikan kepada media bahwa kematian mereka karena kasus bundir. Pihak kepolisian akhirnya membebaskan Radhika sebagai tersangka. Radhika tahu jika ada hal yang aneh dalam kematian Sadewa. Pria itu tidak mungkin bunuh diri. Sadewa mapan secara ekonomi. Ditambah lagi, Sadewa adalah seorang duda dengan balita yang baru berusia 1 tahun. Istri Sadewa meninggal dunia setelah melahirkan anak mereka. Sadewa hanya tinggal dengan ibunya yang sudah tua renta dan mengalami gangguan pendengaran. Menurut Radhika, Sadewa pasti dibunuh. Tetapi siapa dan bagaimana pembunuh bisa melakukannya? Bukankah Sadewa sudah dijaga ketat oleh polisi? Radhika mulai menyelidiki kasus itu. Ia mengumpulkan semua data korban. Radhika kemudian teringat akan adiknya Raghav. Raghav ternyata tewas 2 tahun yang lalu dalam kecelakaan di jembatan flyover. Seseorang memutar balik haluan dan memindahkan blok pembatas jalan. Adik Radhika menabrak blok tersebut dan tewas di TKP. Tidak hanya Raghav, korban lain juga terus berjatuhan di flyover akibat pengendara yang memutar haluan. Itu sebabnya Radhika tertarik melakukan riset dan menulis artikel terkait U-turn di flyover NTPC. Radhika mendatangi flyover itu. Di sana, ia menemukan pengemis tua. Radhika meminta maaf karena ulahnya pengemis itu babak belur dihajar polisi. Radhika kemudian memberikan pengemis itu sedikit uang sebagai biaya kompensasi. Pengemis tadi mengambil uang Radhika dan setelahnya ia mencoba menyantet wanita itu dan berharap Radhika tewas karena telah menyusahkan hidupnya. Radhika ketakutan. Ia mundur beberapa langkah dan seketika sebuah mobil hampir saja melindasnya. Setelah itu, Radhika melihat 2 orang pemuda yang ingin memutar haluan. Radhika melarang mereka. Ia takut kedua pemuda ini akan mati bundir seperti korban-korban sebelumnya. 2 pemuda tadi tidak peduli dengan ucapan Radhika. Mereka memindahkan blok pembatas jalan dan segera berputar haluan. Radhika memotret nomor plat kendaraan kedua pemuda ini. Ia tidak ingin 2 pemuda itu mati konyol. Radhika ingin memperbaiki blok pembatas jalan tadi dan berharap kutukan terhadap 2 pemuda itu bisa hilang dan mereka selamat dari kematian. Radhika ke kantor polisi. Ia memberitahu Arjun tentang 2 pemuda tersebut. Radhika ingin kepolisian melindungi mereka. Tetapi Arjun justru tidak percaya kepada Radhika. Arjun mengetahui jika ternyata 2 tahun yang lalu adik Radhika tewas di flyover tersebut. Tetapi yang aneh adalah Radhika tidak pernah memberitahu Arjun tentang hal itu. Arjun mengetahui kematian Raghav dari postingan Radhika di sosial media. Ia kemudian menuduh Radhika sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Tolong percaya padaku Arjun, kali ini saja adikku tewas karena kesalahanku. Seharusnya aku tidak membiarkan dia menyetir waktu itu. Aku ingin menebus kesalahanku dengan menyelamatkan 2 pemuda ini. Radhika berusaha meyakinkan Arjun bahwa ini bukan bunuh diri. Dari sekian banyak pengendara yang berputar, kenapa hanya flyover yang satu ini yang menelan korban jiwa? Radhika yakin ini pasti pembunuhan. Arjun mulai bimbang.
Jika Radhika pembunuhnya, kenapa ia justru ngotot ingin menyelamatkan dua pemuda tersebut? Arjun akhirnya berubah pikiran dan ia pun mengalah. Ia siap membantu Radhika menyelamatkan dua pemuda tersebut. Radhika kemudian menelpon Harry dan meminta alamat kedua pemuda tadi. Setelah mendapatkan alamatnya, polisi menangkap mereka. Polisi menangkap kedua pemuda dan menjebloskannya ke dalam penjara supaya pembunuh tidak bisa menyentuh mereka. Kedua calon korban justru marah-marah. Mereka tidak terima dijebloskan ke dalam penjara hanya karena berbalik haluan dan memindahkan blok pembatas jalan. Polisi Dillon berusaha menenangkan amarah keduanya dengan mencoba bersikap ramah dan menjelaskan situasinya. Tetapi mereka tidak peduli. Malam itu, Arjun dan Radhika berjaga-jaga. Mereka menunggu pembunuh. Itu sebabnya Radhika tidak pulang ke rumah dan tetap di kantor polisi. Ketika tengah malam tiba, suatu keanehan terjadi. Seorang pemuda mendadak seperti orang kesurupan. Ia meninju kaca jendela, mengambil pecahan kaca itu, dan membunuh temannya. Kejadian ini membuat polisi Dillon ketakutan. Ia segera memberitahu Arjun. Mereka masuk ke dalam penjara dan di sana Arjun menemukan pemuda itu sedang menggenggam pecahan kaca yang berlumuran darah. Arjun berusaha menenangkan pemuda itu, tetapi pemuda itu justru berhasil merampas pistol Arjun. Dan sejurus kemudian, pemuda itu melakukan aksi bundir dengan menembak dirinya sendiri. Arjun dimarahi oleh atasannya karena dianggap ceroboh. Ia menahan dua pemuda di kantor polisi tanpa alasan yang jelas dan akhirnya terjadi pembunuhan di tempat itu. Karena kecerobohannya itu, Arjun dikeluarkan dari kasus itu. Ia tidak boleh lagi menyelidiki kasus kematian di flyover. Radhika merasa bersalah karena tindakannya membuat Arjun diskors. Ia tertekan dan mulai depresi. Radhika kemudian mendatangi flyover sendirian. Ia bertindak nekat dengan menantang maut. Radhika memindahkan blok pembatas jalan dan mulai melakukan U-turn atau memutar haluan. Setelah itu, Radhika pulang ke rumah. Di sana, Radhika mulai ketakutan. Ia merasakan hal aneh di rumahnya. Saat mandi, Radhika mendengar sesuatu di jendela. Ia segera keluar untuk memeriksa dan ternyata jendelanya berbunyi karena tertiup angin. Ponsel Radhika berbunyi. Temannya Dipya menelpon. Dipya mengirimkan salah satu video korban ke email Radhika. Setelah membuka email itu, Radhika melihat seorang pemuda yang terekam sedang berada di sebuah lift. Pemuda itu ketakutan seperti melihat hantu. Setelahnya, ia melakukan aksi bundir. Radhika mulai dihantui oleh kasus U-turn di flyover. Kasus itu bahkan terbawa ke alam mimpi. Dalam mimpinya itu, Radhika melihat puluhan orang yang menjadi korban di flyover tersebut. Mereka tidak hanya mengalami kecelakaan, tetapi juga korban bundir yang memutar haluan dan memindahkan blok pembatas jalan. Radhika bahkan melihat dirinya menjadi korban. Radhika bertemu dengan adiknya Raghav. Radhika merasa bersalah. Hari itu, Radhika tidak mau menyetir karena ia kelelahan. Radhika memaksa Raghav yang menyetir dan kecelakaan pun terjadi. Raghav tewas dalam insiden tersebut. Saat bertemu kakaknya, Raghav kemudian berkata, "Aku tidak marah padamu, Kak. Itu bukan kesalahanmu." Setelah berkata demikian, Raghav menghilang. Radhika terbangun dan ia mulai menangis. Ia tidak bundir seperti korban-korban lainnya. Kutukan itu seakan tidak mempan bagi Radhika. Radhika segera mendatangi Arjun dan menjelaskan semuanya. Seseorang membuat kita percaya bahwa pembunuhnya adalah hantu. Semua yang memutar haluan di flyover akan mati dalam waktu 24 jam. Jika penyebab kematian adalah hantu, kenapa aku masih hidup, Arjun? Radhika yakin pasti pembunuhnya balas dendam karena keluarganya pernah menjadi korban di flyover tersebut. Pembunuh membunuh semua orang yang melakukan putar haluan, tetapi Radhika tidak tahu bagaimana cara pembunuh menghabisi korbannya karena semua korban tewas dengan cara bundir. Untuk menemukan siapa pelakunya, Radhika mengamati sejumlah foto korban yang ada di dinding. Polisi Arjun memang sengaja mengumpulkan semua foto korban di sana. Ketika memeriksa satu persatu foto tersebut, Radhika menemukan sebuah kejanggalan. Ada satu foto korban yang tidak dikenali oleh Radhika. Padahal Radhika telah meneliti kasus itu untuk pembuatan artikel korannya. Radhika kemudian menelpon Aditya. Ia meminta Aditya memeriksa berita tentang kecelakaan yang terjadi hampir setahun yang lalu. Tepatnya tanggal 10 Juni 2019. Seperti adegan di awal film.
Aditya memeriksa, tetapi ia gagal mendapatkan berita di koran dan ia juga tidak menemukannya secara online. Hal ini membuat Radhika bingung karena ternyata ada satu insiden yang tidak tercatat dalam penelitiannya. Menurut polisi Arjun, korban bernama Sunita Singh. Ia tewas di tempat, sementara putrinya terlempar dari jembatan flyover dan terjatuh di rel kereta api yang terletak tepat di bawah flyover tersebut. Setelah itu, putri Sunita tewas terlindas kereta api. Data tentang Sunita tidak dimuat di koran karena tidak terekspos ke media. Polisi saat itu secepatnya menutup kasus tersebut dan dianggap sebagai kecelakaan biasa tanpa mendapatkan informasi tambahan tentang keluarga korban. Radhika kemudian menghubungi polisi Harry dan meminta alamat Sunita berdasarkan nomor kendaraannya. Harry berhasil melacak alamat dari nomor kendaraan tersebut. Arjun dan Radhika bergegas ke sana. Ternyata mobil Sunita dulunya milik pemuda yang bernama Kemal. Ayah Kemal menjual mobil itu setahun yang lalu kepada seorang pembeli. Tetapi penjualan itu tidak dilakukan melalui agen resmi sehingga data dan alamat pembeli karena yang menjual mobil itu adalah ayah Kemal dan saat ini ayahnya sedang berada di luar negeri. Kemal akan menghubungi ayahnya dan jika ia mendapatkan informasi terbaru tentang pembeli mobil itu, maka Kemal akan memberitahu Radhika. Sementara itu, ketika Radhika sibuk mencari pembunuh, tampak Aditya sedang membakar koran Indie Times. Aditya ternyata berbohong kepada Radhika. Ia menghapus berita tentang kecelakaan Sunita di kolom internet. Aditya juga membakar arsip koran yang memuat berita tentang kematian Sunita. Meskipun diskors oleh atasannya, polisi Arjun tetap saja menyelidiki kasus kematian di flyover. Arjun berhasil melacak mobil Sunita. Mobil itu melintas salah satu flyover hampir setiap hari pukul 6.30 pagi dan melintas kembali pukul 5 sore. Arjun menyimpulkan jika Sunita adalah pekerja kantoran di area tersebut. Arjun dan Radhika kemudian meminta bantuan polisi Dillon dan Yadav untuk menyebarkan foto Sunita di setiap perkantoran yang ada di area itu. Mereka juga bertanya langsung kepada security dan orang-orang sekitar, namun tetap gagal menemukan informasi tentang Sunita. Suatu malam, Arjun berpikir keras untuk mencari pembunuh. Ia kemudian menemukan fakta mengejutkan. Menurut Arjun, pembunuh adalah orang yang mengetahui tentang data korban dan satu-satunya orang yang mengetahui tentang data itu selain Radhika adalah... Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh cerdas yang telah menghabisi orang-orang yang melakukan putar balik haluan di flyover NTPC? Dan bagaimanakah cara pelaku membunuh korbannya sehingga mereka menjadi kesurupan, kemudian melakukan aksi bundir? Well, let's find out. Arjun mengetahui jika Radhika mendapatkan alamat para pelaku yang memutar haluan di flyover tersebut melalui seorang polisi pembuat kartu SIM yang bernama Harry. Itu artinya pembunuhnya adalah Harry. Arjun segera menelpon Radhika dan memberitahu pelakunya. Tetapi di tengah perjalanan, Arjun justru ditabrak oleh seseorang. Radhika panik setelah mengetahui jika Arjun tertabrak dan sejurus kemudian... Arjun! Radhika tersadar dari pingsannya. Ia terikat pada sebuah kursi. Pembunuh berdiri di hadapannya. Dan ternyata dia adalah polisi Dillon. Ini adalah akhir dari permainan kucing-kucingan kita selama ini, Radhika. Akulah pembunuh misterius yang telah menghabisi orang-orang yang melakukan putar haluan. Setelah berkata demikian, Dillon menunjukkan zat kimia yang dinamakan penakalidin. Hanya dengan beberapa tetes saja, penakalidin akan bereaksi setelah 4 hingga 6 jam. Korban akan merasakan halusinasi yang luar biasa, kegelapan, depresi, putus asa, dan bahkan perasaan ingin bundir akan menghantui korban. Dillon juga menjelaskan cara dia membunuh Deepak. Dillon memberikan penakalidin pada kue jalebi yang dimakan oleh Deepak. Ia juga memberikan teh berisi zat kimia ini kepada 2 pemuda yang ditahan di dalam penjara, khusus untuk kasus pengacara Sadewa. Polisi Dillon mendorongnya dari balkon apartemen ketika pengacara itu sedang lengah.
Kebetulan, Dillon memang bertugas menjaga keamanan pengacara itu. Dillon mendapatkan alamat para korban melalui polisi Harry, karena ternyata Harry adalah adik kandung Dillon. Dan saat ini, Harry sedang sibuk membunuh Arjun dengan menabraknya menggunakan mobil. Selama ini, Radhika meminta bantuan Harry untuk mendapatkan alamat para korban. Sementara Harry mendapatkan kemudahan karena ia mendapatkan nama-nama orang yang melanggar lalu lintas di flyover NTPC. Singkat cerita, Dillon adalah suami Sunita. Istri dan anak sematawayangnya tewas mengenaskan di flyover NTPC akibat perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para pengendara dengan memindahkan blok pembatas jalan dan melakukan putar haluan. Dillon sebenarnya berusaha mencari pelaku yang telah menewaskan istri dan anaknya, tetapi tidak pernah ketemu. Karena itulah, Dillon membunuh semua orang yang melakukan U-turn di flyover NTPC. Kinerja Dillon dipermudah berkat bantuan Radhika, karena suatu hari Radhika datang ke kantor polisi dan melaporkan tentang kasus pelanggaran U-turn, namun sayang polisi tidak merespon. Sejak saat itu, Harry mendekati Radhika dan mereka mulai bekerja sama. Radhika mendapatkan nomor plat kendaraan dan Harry memberikan alamat rumah pelaku kepada Radhika. Tanpa Radhika sadari, Harry bekerja sama dengan Dillon untuk membunuh para korban. Setelah menjelaskan duduk perkaranya, Dillon siap menyuntik Radhika menggunakan zat kimia itu. Tetapi, Radhika bertindak sigap. Radhika berhasil melepaskan ikatannya. Ia mencoba kabur di saat Dillon terkapar. Ketika keluar dari ruangan itu, Radhika menemukan dirinya berada di sebuah gedung yang terbengkalai. Ia terus berlari dari kejaran Dillon dan pada akhirnya tiba di lantai terakhir, lantai yang paling atas. Radhika menemukan jalan buntu. Ia terpaksa memecahkan kaca jendela dan keluar dari sana. Radhika bersembunyi di atas gedung. Dillon terus mengejar dan bernafsu untuk membunuhnya. Seketika terjadi perkelahian di antara mereka. Sambil berkelahi, Radhika menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui Dillon sebagai pelakunya sesaat sebelum Arjun menelpon dan ditabrak oleh Harry. Malam itu, Radhika dan Dillon mencari informasi tentang Sunita. Mereka kelelahan dan beristirahat di sebuah warung emperan. Dillon menawarkan Radhika teh dan di saat bersamaan, sesuatu terjatuh dari kocek Dillon. Radhika sekilas melihat zat kimia itu. Ia mulai curiga, jangan-jangan teh yang diberikan Dillon kepadanya mengandung zat kimia berbahaya. Ketika Dillon lengah, Radhika menukar gelas teh tersebut. Tidak lama kemudian, ia mendapatkan pesan WA dari Kemal. Kemal mengirim foto dokumen pembelian mobil yang ia dapatkan dari ayahnya. Dari dokumen itu tertera nama Dillon. Dillon kembali bernafsu menyerang Radhika, tetapi mendadak zat kimia yang ia minum bereaksi di tubuhnya. Dillon mulai berhalusinasi. Ia melihat anak dan istrinya. Dillon kemudian bundir dengan terjun dari atas gedung. Arjun tiba di TKP. Ia ternyata selamat dari tabrakan Harry. Setelah Dillon tewas, Harry kemudian ditangkap polisi. Tidak lama berselang, Aditya datang menyusul Radhika. Setelah Arjun pergi, Aditya kemudian mengajak Radhika pulang. Dan ternyata alasan kenapa Aditya membakar koran Indie Times yang memuat berita tentang kematian Sunita adalah karena Aditya adalah orang yang telah memindahkan blok pembatas jalan dan melakukan putar haluan alias U-turn. Seperti adegan di awal film. Setelah Aditya memindahkan blok tersebut, Sunita kemudian mengalami kecelakaan dan film pun berakhir.